warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifia Putri Muhdiani dan di sini saya ingin menjelaskan soal pangan lokal yakni talas. Mungkin dari teman-teman sekalian sudah ada nih yang tahu tentang tanaman ini karena memang cukup terkenal ya di Indonesia. Khususnya soal bolu talasnya mungkin yang dari Bogor itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai talas dan potensinya sebagai pangan lokal di Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan fakta unik talas, dimulai dari sejarahnya. Talas atau nama latinnya Colocasia esculenta adalah jenis umbi-umbian yang banyak tumbuh di dataran Afrika, Amerika, dan Asia. Asal mula tanaman talas ini berasal dari daerah Asia Tenggara yang lalu menyebar ke Cina dalam abad pertama, serta menyebar lagi ke Jepang dan ke daerah Asia Tenggara lainnya, lalu ke beberapa pulau di Samudra Pasifik. Tanaman talas ini juga dikenal dan sudah ditanam pada abad pertama di Cina. Konon selama berabad-abad lamanya talas menjadi bahan makanan pokok di beberapa daerah Asia dan juga kepulauan Pasifik. Talas lebih dulu dikonsumsi dan populer sebelum tanaman pada. Talas diperkirakan sudah dibudidayakan sejak 7.000 tahun yang lalu. Sampai akhirnya talas menyebar ke beberapa negara di dunia dan mulai dibudidayakan. Tanaman talas cocok untuk dibudidayakan di Indonesia karena tanaman talas cenderung mudah dibudidayakan dan iklim Indonesia cocok untuk pembudidayaan talas. Talas juga sangat potensial karena memiliki nilai ekonomis dan karbohidrat yang sangat tinggi. Talas juga diperkaya antioksidan, karbohidrat kompleks, vitamin C, vitamin B, vitamin A, serta zat besi dan tembaga. Tanaman talas sangat cocok digunakan sebagai bahan pangan, industri obat-obatan, dan juga sebagai pakan ternak. Terdapat wilayah di Indonesia yang terkenal akan budidaya dan produksi talasnya yakni Bogor, Malang, Sumedang, dan masih banyak lagi. Talas memiliki keunikan yang menarik. Hampir seluruh bagian tanaman talas bisa dimakan. Akan tetapi talas harus diolah dengan benar karena terdapat senyawa oksalat dalam talas yang berkontribusi menimbulkan rasa gatal dan iritasi pada kulit mulut pada saat dikonsumsi jika tidak dilakukan pengolahan yang tepat. Jadi ada cara yang benar untuk mengolah talas. Yang pertama, talas dijemur di bawah sinar matahari. Talas bisa dikupas terlebih dahulu, kemudian dijemur di bawah terik matahari. Bisa dijemur sekitar 1 jam, dan dengan cara ini senyawa penyebab gatal pada umbi talas bisa menguap, sehingga getahnya tidak lagi terlalu pekat dan tak gatal. Lalu yang kedua, cuci umbi talas di bawah air yang mengalir. Umbi talas bisa dicuci di bawah air mengalir. Bilas beberapa kali sampai air bekas cuciannya tidak terlalu keruh. Kemudian umbi talas bisa sambil digosok-gosokkan untuk menghilangkan getah yang masih menempel. Lalu yang ketiga, rendam dalam air garam. Siapkan baskom yang diisi air dan garam, lalu rendam umbi talas sekitar 30 menit. Air garam bisa membantu mengangkat kalsium oksalat yang menyebabkan talas menjadi umbi yang gatal. Fakta lain soal talas, talas ini juga merupakan salah satu umbi-umbian yang bisa digunakan untuk bahan pangan alternatif beras. Talas sebagai salah satu sumber genetik yang telah teruji dan terbukti mampu beradaptasi dengan baik di Indonesia. Dalam pengembangannya, talas bisa diandalkan sebagai penyediaan bahan pangan karbohidrat non-beras di Indonesia. Untuk olahan talas sendiri saat ini sudah beragam. Ada salah satu wilayah Indonesia yang terkenal akan olahan talasnya, yakni Bogor. Dengan inovasi berupa lapis talas yang kini menjadi oleh-oleh khas Bogor, selain itu terdapat keripik talas, es krim talas, donat talas, puding talas, dan masih banyak lagi olahan talas yang banyak dijual di berbagai toko oleh-oleh di Bogor. Dari inovasi olahan talas yang ada di Bogor ini semakin membuktikan potensi talas sebagai pangan lokal yang menjanjikan hingga menjadi ciri khas dari suatu daerah. Sekian dari saya penjelasan soal talas dan potensinya sebagai pangan lokal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.